Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stephen Sirait, kelas KJK reguler 3, kluster 33A. Mata kuliah digital forensik dan dosen pengampu dari Bapak Dr. Julham Sitorus Eskom. Di sini saya ingin menjelaskan tentang digital forensik. Satu, apa itu komputer forensik? Komputer forensik adalah teknik untuk melakukan penyelidikan atau investigasi beserta analisis untuk mengumpulkan dan memberikan bukti-bukti berupa data yang berada di sebuah komputer dalam relevansi dengan persoalan hukum yang di tengah diselidiki. Tujuan komputer forensik. Tujuan komputer dari komputer forensik adalah melakukan suatu penyelidikan terstruktur dan sistematis di dalam pencarian bukti-bukti data yang ada untuk mendapatkan yang sebenarnya terjadi pada komputer tersebut serta siapa yang bertanggung jawab, baik user ataupun stakeholder. Manfaat komputer forensik. Dalam beberapa hal, saat ini komputer banyak digunakan untuk mendukung para pelaku kejahatan, seperti menyimpan dokumen transaksi kejahatan dan target kejahatan mereka, membantu untuk proses hacking, dan masih banyak lagi. Dan kasus digital forensik di Indonesia. Diulas dari situs Tribun News.com, akhir Januari 2017, jagat media sosial dihebohkan dengan tersebarnya screenshot percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab dan Firza Husein. Percakapan itu pertama kali diketahui dari situs baladasintari.com. Dalam percakapan tersebut menyajikan foto wanita tanpa busana yang diduga Firza, sedangkan Rizik diduga menjadi lawan bicara Firza dalam percakapan tersebut. Beredarnya percakapan berkonten pornografi tersebut membuat polisi melakukan penyelidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, polisi bertindak setelah mengetahui adanya keresahan masyarakat soal peredaran percakapan ini. Video percakapan dua orang itu mengandung konten pornografi. Argo mengatakan, unit Cyber Patrol Polda Jaya telah memantau peredaran percakapan itu dan membuat laporan polisi model A untuk mengusut orang yang berada dalam percakapan tersebut. Dan siapa penyebarnya? Konten ini mulai ramai beredar sejak Minggu tanggal 29 Januari 2017 berkaitan dengan konten yang beredar di medsos. Tentunya kita punya Cyber Patrol. Setelah adanya Cyber Patrol, kita menemukan beberapa akun yang diduga ada gambar pornografi. Yang ada di gambar di situ diduga adalah HR dan F, ujar Argo di Mapolda Metro Jaya Senin 30 Januari 2017 lalu. Selang satu hari polisi melakukan penyelidikan, Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi membuat laporan polisi mengenai peredaran konten pornografi itu. Pelapor meminta agar kepolisian penyelidikan keaslian dokumen dan foto karena sangat mengganggu generasi muda. Polisi pun bergerak cepat menyelidiki kasus itu. Pada Selasa 31 Januari 2017, Firza ditangkap polisi di kediaman orang tuanya di Jalan Makmur, Lubang Buaya, Pondok GB, Jakarta Timur. Terkait kasus dugaan makar, Firza adalah salah satu dari 11 orang yang diciduk polisi pada 2 Desember 2017 menjelang doa bersama karena dituduh melakukan pemufakatan makar. Sehari setelah penangkapan Firza, Rabu 1 Februari 2017, polisi menggeledah rumah di Jalan Makmur tersebut. Kali ini penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus video chat WhatsApp yang prosesnya naik ke tahap penyelidikan. Polisi sempat kesulitan masuk karena rumah itu terkunci. Dalam penggeledahan itu, para penyidik Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya membawa bantal
spray, dan televisi. Barang-barang tersebut diperlukan penyidik untuk membenarkan keaslian sosok Firja dan Rizik dalam konten-konten yang bermuatan pornografi itu. Pada waktu yang sama, Rizik yang terseret dalam kasus ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu. Bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut, ujar Rizky. Di Mapolda Metro Jaya, sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus makar, seusai dinaikkan ke tahap penyelidikan kasus tersebut sempat berjalan di tempat. Akhirnya pada Selasa 25 April 2017, polisi memutuskan memanggil Rizik dan Firja. Namun, keduanya kompak mangkir dari panggilan tersebut. Polisi tak patah arah. Pada Rabu 10 Mei 2017, polisi kembali memanggil keduanya untuk diminta keterangan. Lagi-lagi keduanya tak mengindahkan panggilan kepolisian. 2 kali mangkir, akhirnya polisi pun menerbitkan surat perintah penjemputan paksa. Namun, saat itu Rizik kadung berada di Arab Saudi untuk menjalankan umroh. Tak ingin dijemput paksa polisi, Firja akhirnya memenuhi panggilan polisi pada Selasa 16 Mei 2017. Dengan berkacamata hitam, Firja datang Mapolda Metro Jaya pada pukul 10 WIB dengan didampingi pengacaranya Ajis Yunuar dan adiknya. Setelah diperiksa selama 12 jam lamanya, polisi memutuskan Firja sebagai tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi itu. Namun status Rizik pada hari itu masih sebatas saksi. Penyidik menetapkan Firja sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara dan serangkaian pemeriksaan saksi ahli. Berdasarkan hasil analisis ahli pidana, kasus itu telah memenuhi unsur pidana. Sementara itu, ahli telematika menyebut percakapan yang diduga antara Firja dan Rizik itu adalah asli. Firja pun dijerat pasal 4 ayat 1 Junko, pasal 29 dan atau pasal 6 Junko, pasal 32 dan atau pasal 8 Junko, pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Meski ditetapkan sebagai tersangka, polisi tak menahan Firja. Alasannya kondisi kesehatan Firja memburuk setelah ditetapkan tersangka. Setelah menetapkan Firja sebagai tersangka, polisi tak langsung menetapkan Rizik sebagai tersangka juga. Polisi masih menunggu hingga Rizik kembali ke Indonesia. Namun 2 pekan setelah Firja ditetapkan sebagai tersangka, Rizik tak kunjung kembali ke tanah air. Rizik melalui pengacaranya mengatakan menolak kembali ke Indonesia lantaran merasa dikriminalisasi. Dia meyakini percakapan tersebut telah direkayasa. Menurut dia, kasus tersebut sengaja digulirkan untuk membunuh karakternya. Akhirnya pada Senin 29 Mei 2017, polisi kembali melakukan gelar perkara. Pada Selasa 30 Mei 2017, rencananya pengacara akan ke Polda Metro Jaya untuk mengambil surat penetapan tersangka terhadap Rizik. Adapun pada Rabu 31 Mei 2017, pengacara Rizik berencana mendaftarkan peradilan. Selain 726 pengacara itu, kata Kapitra akan ada juga pengacara dari London, Inggris. Tim kuasa hukum Rizik saat ini mengaku sudah membuat laporan kronologi dari lembaga HAM PBB. Dalam laporan tersebut, Rizik menyampaikan soal adanya kepastian hukum di Indonesia. Otentitas barang bukti. Di dalam sebuah persidangan, otentitas barang bukti sangatlah penting karena barang bukti yang memiliki keaslian akan mempermudah dalam mengungkapkan kasus tindak kriminal. Seorang digital forensik investigator harus mampu menjaga dan mempertahankan
keahlian barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut akan tetap valid ketika dipresentasikan di dalam persidangan. Pada kasus ini yang menjerat Habib Rizik dan Firza Husein, barang bukti yang ditemukan adalah beberapa screenshot percakapan via WhatsApp berkonten pornografi dan beberapa foto wanita tanpa busana yang diduga itu Firza Husein. Bagaimana menjalankan tahapan digital forensik? Seorang ahli digital forensik dapat menggambarkan tahapan dan metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang file terhapus, transkripsi seorang ataupun yang rusak lalu saja. Sebenarnya tahapan-tahapan yang implementasi digital forensik secara umum ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam implementasi digital forensik, yaitu 1. Pengumpulan, mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum hingga akhirnya dicebloskan ke tahanan. 2. Pemeliharaan, memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada, termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. 3. Analisa, melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu dieksplor kembali dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan, antara lain siapa yang melakukan, apa yang telah dilakukan, contoh apa saja software yang digunakan, hasil proses apa yang dihasilkan, dan waktu melakukan. 4. Presentasi, menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisasi secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Mengapa digital forensik perlu dilakukan? Forensik digital diperlukan karena biasanya data di perangkat target dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Apa itu Terlex Tools? Menurut sejarahnya, istilah Terlex pertama kali diterapkan ini adalah ilustrasi dari proses Terlex menggunakan bantuan tools. Bagaimana legalitas digital forensik? Di bidang hukum pidana, analogi sebenarnya tidak termasuk bagian dari investasi, karena sebagaimana diketahui bahwa dalam pidana terdapat asas-asas dasar yang merupakan prinsip yang mencerminkan sifat utama hukum pidana tersebut secara filsafati, yaitu asas legalitas yang dikenal pula dengan istilah asas nullum delictum, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan. Sekian dari saya menjelaskan digital forensik. Terima kasih.